Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja begitu ya. Sebenarnya kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Ada. Itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Maruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu?
Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit ketiga? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut.
Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu
Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saya tidak mengulik kejadian yang berulang. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah suatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus yang kedua kasus yang tidak hilang. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Saya berdiri pada saat itu. Lebaran ada di paha kiri. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang.
Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa. Dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya
di Magelang merupakan peristiwa yang besar. Maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena itu kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dasarnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus selesai dulu, karena saya mempunyai diri semuanya juga akan kita lanjut. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati anak-anaknya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami sudah sebagai penting semuanya berjalan. Gubernur Papua Lukas NMB berhasil diamankan tim penyidik KPK saat berada di rumah makan korupsi senilai 10 miliar rupiah. Demikian disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada 11 Januari. KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang tersebar, yakni di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan Batam. Pihaknya juga telah menyita aset berupa emas batangan, perhiasan, dan kendaraan mewah dengan menilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Pria bernama asli Lomato NMB ini adalah Gubernur Papua yang telah menjabat sejak tahun 2013. Lukas NMB menjabat Gubernur Papua selama 2 periode, mulai dari tahun 2013 hingga masa akhir jabatan pada tahun 2023. Gubernur Lukas NMB lahir di Kampung Mamit, Distrik Kembo, Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 27 Juli 1967. Lukas NMB merupakan lulusan FISIP Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas NMB mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Kemudian sejak tahun 2001 ia menjabat Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur. Pada tahun 2013, ia maju dalam Pilgub Papua dengan kendaraan Partai Demokrat. Ia pun menang pemilu bersama dengan wakilnya, Clementinal. Nama Lukas NMB juga belakangan diabadikan sebagai nama stadion terbesar di Papua. Lukas NMB terakhir kali melaporkan kekayaannya ke situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Maret 2022. Tercatat ia memiliki total kekayaan sebesar 33,7 miliar rupiah. Mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai 13,6 miliar rupiah yang semuanya berada di Jayapura. Lukas juga mempunyai alat transportasi senilai 932 juta berupa mobil Toyota Fortuner, Honda Jazz Toyota, dan Toyota Camry. Ia juga memiliki surat berharga senilai 1,3 miliar rupiah kas dan setara kas senilai 17,9 miliar rupiah. Di laman LHKPN, Lukas disebut tak memiliki hutang.
Buntut kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, pemerintah membekukan sebagian pergerakan uang pemerintah Provinsi Papua. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pergerakan uang Pemda Papua sekarang dalam pengawasan pihaknya. Dalam hal ini, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membekukan pergerakan uang. Hal tersebut sebagai upaya agar tak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum. Secara terpisah, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa rekening berisi 76,2 miliar rupiah terkait dengan perkara Lukas telah diblokir. Firly menuturkan Lukas diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. Uang itu diberikan setelah dan sebelum perusahaan Rijatono dipilih sebagai pemenang 3 proyek multi-years bernilai miliaran rupiah. Proyek itu antara lain rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar rupiah, penataan lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar rupiah, dan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka Lukas NMB diduga menerima uang dari tersangka Rijatono Laka sebesar 1 miliar rupiah. KPK menduga Rijatono bersepakat dengan Lukas dan sejumlah pejabat di pemerintah Provinsi Papua terkait pembagian fee sebesar 14% dari nilai kontrak yang telah dikurangi nilai PPh dan PPN. Selain itu, KPK juga menduga Lukas telah menerima pemberian lain yang dikategorikan sebagai gratifikasi. Pemberian itu terkait dengan jabatannya. Firly menuturkan berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Tak hanya itu, KPK juga menyita emas dan kendaraan mewah senilai total 4,5 miliar rupiah terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB telah dihadirkan dalam jumpa pers di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu 11 Januari. Lukas NMB resmi mengenakan rompi tahanan KPK dengan didorong menggunakan kursi roda. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Lukas NMB ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 11 Januari hingga 30 Januari 2023. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, penahanan Lukas NMB dibantarkan. Untuk sementara waktu, Lukas akan menginap di RSPAD untuk menjalani perawatan. Pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB bisa dibantu dengan menghadirkan ahli bahasa maupun isyarat. Sebab Lukas tampak kesulitan berbicara. Penuturannya sulit dipahami karena tidak terucap dengan jelas. Lukas kerap diterjemahkan juru bicaranya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya akan melakukan semua upaya yang perlu dilakukan agar perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB bisa diselesaikan dengan cepat. Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama didiskusikan dan selalu tertunda karena Lukas menyatakan diri dan dinyatakan oleh dokter yang dipilihnya sedang sakit. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum. Kasusnya sudah terbuka terang benderang, masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapan ini terlambat karena dulu kan Lukas katanya sakit. Menurut hukum, orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa, apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter.
Tapi sesudah itu dilakukan, ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit, meresmikan hidup dan berbagai kegiatan lain, sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas NMB diangkat dengan tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Tersangka kasus tindak pidana narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 11 Januari 2023. Barang bukti dalam kasus tersebut juga diserahkan ke Kejaksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tersangka Teddy Minahasa keluar dari rutan Polda Metro Jaya sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Teddy nampak menggunakan baju batik dibalut dengan baju tahanan. Irjen Teddy keluar dengan penjagaan ketat untuk menaiki sebuah mobil. Tangan Irjen Teddy Minahasa terlihat ditutupi kain saat berjalan ke mobil. Tidak diketahui apakah terpasang borgol atau tidak di tangan Irjen Teddy. Irjen Teddy Minahasa sendiri tak mengeluarkan satu kata pun ketika ditanya awak media apakah siap menjalani persidangan tersebut. Sebelum dilimpahkan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, pengecekan kesehatan dilakukan sejak pagi tadi. Hasilnya semua tersangka termasuk Teddy Minahasa dinyatakan sehat. Zulpan mengatakan teknik pengecekan kesehatannya yakni bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang langsung menghampiri para tersangka di Direktorat Narkoba. Sebelumnya juga kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa yakni Hotman Paris menyebut kondisi kliennya saat ini sehat. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Teddy Minahasa Hotman Paris meyakini bahwa kliennya hanya dikambing hitamkan dalam kasus tindak pidana narkoba. Menurut Hotman Paris, Teddy Minahasa konsisten menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kaitan dengan barang bukti narkoba yang disita penyidik dari tersangka AKBP Dodi Prawiranegara dari Linda Pujiastuti. Untuk diketahui, barang bukti narkoba itu disebut-sebut sebagai sabu-sabu yang disisihkan Dodi dari Polres Bukit Tinggi atas perintah Teddy Minahasa. Hotman Paris mengakui Teddy Minahasa sempat memerintahkan penyisihan narkoba itu untuk keperluan penyelidikan kasus tindak pidana narkoba yang tengah diusut Polda Sumatera Barat bersama Polres Bukit Tinggi. Namun Hotman menegaskan bahwa kliennya telah memberikan perintah lebih lanjut kepada Dodi agar menarik semua barang bukti yang sempat disisihkan, sebab proses pengembangan yang hendak dilakukan menggunakan sisihan barang bukti itu batal dilaksanakan. Sebagai informasi, keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan awal, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap 3 warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan 3 polisi. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy Minahasa. Kadif Propam Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menjemput Teddy Minahasa sebagai pemeriksa. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu 10 orang lainnya adalah HE, AR, Aibda AD, Kompol KS, Aibtu J, Linda, AW, Arif, AK, PP Dodi, dan DG. Teddy dan para tersangka kemudian ditahan di ruang tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, Subsider pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Berkas perkara kasus peredaran narkoba yang menyeret ex-Kapolda Sumatera Barat dan 10 tersangka lain itu pun sudah dinyatakan lengkap pada Rabu 21 Desember 2022.
Korban dugaan KDRT Vena Melinda resmi menggandeng pengacara kondang Hotman Paris untuk menindaklanjuti laporannya. Sebelumnya artis Vena Melinda mengalami KDRT dari suaminya Ferry Irawan saat berada di kamar hotel di Kota Kediri pada Minggu 8 Januari lalu. Vena dalam laporannya mengaku tak hanya sekali mendapat kekerasan dari sang suami. Oleh karenanya, Vena Melinda tak akan mencabut laporannya dan tetap akan memenjarakan suaminya. Hotman Paris bakal mendampingi Vena Melinda ke Polda Jawa Timur pada Kamis 12 Januari. Tujuan Hotman Paris ke Polda Jawa Timur tak lain untuk mengurus laporan polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga Vena Melinda. Hal tersebut diungkap Hotman Paris melalui unggahan Instagram pribadinya pada Rabu 11 Januari. Hotman Paris nampak mengunggah pers rilis tentang agendanya ke polisi. Menurut jadwal, Hotman Paris dan Vena Melinda bakal menyambangi kantor polisi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Vena disebut sudah membuat keputusan bulat untuk menyeret Ferry Irawan ke penjara. Komitmen tersebut disampaikan oleh adik kandung Vena Melinda, yakni Reza Mahastra, setelah dimintai keterangan oleh penyidik di Reskrim Polda Jatim. Menurutnya, sebagai warga negara, mereka sudah memilih jalan yang tepat dengan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Pihak keluarga sendiri menurut Reza tetap berharap kasus ini tetap diproses, terlepas dari mungkin nantinya akan ada permintaan maaf dari Ferry Irawan. Reza berharap kasus yang dialami kakaknya ini bisa diproses secara terbuka, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang ke depannya. Sebelumnya, Reza mengaku sempat terkejut saat melihat kondisi Vena usai mengalami dugaan KDRT. Ia pun mempertanyakan sebenarnya yang terjadi kepada yang bersangkutan namun belum bisa menjelaskan dengan baik. Reza Mahastra mengungkap fakta bahwa kakaknya itu ternyata sudah sering mengalami kekerasan fisik setiap kali cekcok sejak menikah dengan Ferry Irawan. Berdasarkan pengakuan Vena Melinda yang disampaikan padanya, kekerasan fisik memang sudah sering terjadi. Hanya saja karena menganggap kekerasan yang dialaminya adalah aib rumah tangga, Vena tidak pernah menceritakannya kepada keluarga. Bahkan disebutkan Reza, Vena kini mengaku hampir setiap kali cekcok selalu melibatkan kekerasan fisik. Seorang ayah di Depok berinisial YW 42 tahun menyandra anak balitanya selama 8 jam pada Selasa 10 Januari. Penyanderaan tersebut berakhir setelah petugas bernegosiasi selama 6 jam lebih lamanya. Pelaku berhasil diamankan sekira pukul 4:07 waktu Indonesia Barat pada Rabu 11 Januari. Peristiwa yang penyanderaan itu terjadi di RT 3 RW 24, Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Kota Depok. Adapun kronologinya disampaikan Kapolres Metro Depok, Kombes Imron Edwin Siregar. Imron menuturkan awalnya pelaku keluar rumah dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada tetangganya. Bahkan, YW sampai menjatuhkan sepeda motor yang terparkir. Pelaku menembakkan kepada warga namun tidak ada peluru di dalam senjata laras panjangnya. Ia mengancam akan membunuh anak kandungnya sendiri bila warga masih terus mengejar. Polisi yang menerima laporan itu langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Ternyata pelaku masuk ke dalam rumah dan menyandra balita perempuannya. Kemudian polisi pun melakukan negosiasi dengan pelaku kurang lebih selama 6 jam. Polisi belakangan menyatakan bahwa YW diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu disampaikan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi berdasarkan hasil penyelidikan terkait latar belakang pelaku. Pemeriksaan lanjutan itu diperlukan untuk membuktikan tindakan penyanderaan oleh pelaku itu dilakukan secara sadar atau karena gangguan jiwa. Pelaku menganggap dirinya sebagai kopral peleton Angkatan Darat. Kemudian dikonfirmasi terpisah, paman pelaku yakni Muhammad mengatakan keponakannya telah menderita gangguan jiwa sejak sebelum menikah. Bahkan ia sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cilendek, Bogor dan dinyatakan sembuh.
Kita menuju berita pertama Tribunal. Seorang bocah 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pembunuhan 2 ABG dan hendak menjual organ tubuhnya. Korban adalah MFS alias Dewa yang sebelumnya diculik hingga berakhir tragis. Adapun 2 pelaku yakni AD 17 tahun dan MF 14 tahun yang ingin mengambil organ tubuh korban untuk dijual. Diketahui korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Meski begitu, tak membuat Dewa sungkan bekerja keras. Di siang hari setelah pulang sekolah, ia menyambi menjadi buruh angkat barang di pasar Todopuli. Aktivitas buruh angkat barang itu dilakoni 3 tahun terakhir atau mulai sejak ia masih berusia 8 tahun. Hal itu diungkap teman parkir Dewa yakni Emi 32 tahun saat ditemui pada Rabu 11 Januari. Menjadi juru parkir, lanjut Emi dijalani Dewa sekitar 4 jam dalam sehari. Selain menjadi juru parkir, Dewa kata dia juga menyambi jadi buruh angkat pasar di pasar. Maksud kami menjadi buruh angkat barang di pasar. Hasil kerja keras itu, lanjut Emi, dilakoni Dewa demi membantu kebutuhan dapur keluarganya. Pernyataan Emi selaras dengan pengakuan tetangga Dewa, Samsia. Sosok korban di mata Samsia merupakan pribadi yang baik serta rajin. Samsia mengatakan sejak usia 5 tahun Dewa ditinggal sang ibu yang merantau ke Malaysia. Ia pun hidup bersama ayahnya bernama Kamrin 38 tahun di rumah sang nenek bernama Aminah 60 tahun. Samsia pun mengaku turut merasa kehilangan atas tewasnya bocah kelas 5 SD itu. Sebab Dewa, kata dia, dikenal sosok anak yang ramah dan penurut. Diberitakan sebelumnya Dewa ditemukan tewas terbungkus plastik dengan kondisi kaki terikat di bawah jembatan Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloeh, Maros pada Selasa 10 Januari. Ia dibunuh setelah diculik oleh pelaku Ade yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Aksi pembunuhan itu dilakukan Ade bersama adik kelasnya yakni MF di rumah Ade di Jalan Batuwaraya 14. Motif pembunuhan karena Ade tergiur uang tawaran penjualan organ tubuh yang diakses melalui situs organ sel di mesin pencari asal Rusia yakni Yandex. Tak tanggung-tanggung, satu organ dihargai 80.000 US dollar atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Ade dan MF pun disangkakan pasal pembunuhan berencana oleh Polrestabes Makassar. Masa yang geram terhadap aksi pembunuhan bocah 11 tahun di Makassar langsung mendatangi rumah pelaku. Ratusan orang menyerbu dan melakukan pengerusakan terhadap rumah pelaku, yakni Ade yang berusia 17 tahun. Usai diamuk massa, rumah yang berlokasi di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Manggala, Makassar, nyaris tidak dapat ditinggali lagi. Hampir semua dinding di rumah panggung itu sudah berada di tanah. Hanya di dinding bagian belakang terbuat dari seng yang tersisa. Perabotan seperti kulkas, kasur, meja, televisi, lemari nampak rusak berserakan. Ada juga perangkat peralatan video seperti tripod kamera, lampu LED, hingga kardus laptop gaming. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz dan personelnya memantau kondisi pasca pengerusakan rumah Ade di Jalan Batuwaraya, Makassar. Sejumlah aparat kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi penyerangan rumah dan warung milik Ade, pelaku pembunuhan dan penculikan anak di Makassar alias Dewa. Warung pelaku ini berlokasi di Jalan Batuwaraya, Kecamatan Panakukang, Makassar. Sementara rumahnya di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Manggala, Makassar. Selain personel Polrestabes Makassar, ada juga sejumlah personel BRIMOB yang dilibatkan. Penjagaan dilakukan sejak Selasa 10 Januari, namun demikian polisi tidak bisa menghalau massa yang melakukan emosi terhadap perbuatan Ade. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz mengatakan penjagaan akan berlangsung hingga Kamis besok. Terkait aksi penyerangan massa, Kompol Abdul Aziz mengatakan itu berlangsung spontan. Sebelum penyerangan berlangsung, lanjut Abdul Aziz, penghuni rumah telah diungsikan.
Sebelumnya, Abdul Aziz menceritakan kedua pelaku mengaku menculik dan membunuh korban karena terobsesi dengan situs jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga mahal. Dijelaskannya jika pelaku Ade yang merencanakan penculikan hingga pembunuhan. Ade kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor ke salah satu minimarket yang berada di Jalan Batuaraya, Kota Makassar untuk menculik korban. Pelaku Ade mengajak korban untuk membantunya membersihkan rumah miliknya dengan imbalan uang Rp50.000. Deo pun bersedia ikut ke rumah Ade. Kemudian tiba di rumah Ade, korban diminta menunggu sambil menonton di laptop. Saat itulah pelaku membunuh MFS dengan mencekik dari belakang dan membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 5 kali hingga meninggal dunia. Seperti inilah penampakan kondisi dari rumah Ade, yaitu pelaku penculikan dan pembunuhan bocah 11 tahun bernama Dewa yang ditemukan mayatnya kemarin dalam kondisi terikat dalam kantongan di bawah jembatan Nipa-Nipa. Kondisi rumah Ade saat ini seperti yang Anda lihat, ini sudah hancur, berantakan. Rumah panggung ini nyaris sudah tidak bisa terpakai lagi akibat diamuk massa yang emosi sepulang melakukan proses pemakaman terhadap jenazah Dewa pada Selasa sore kemarin. Ini dindingnya, perabotannya semua sudah diturunkan ataupun dihancur oleh massa yang beringas. Ini kita lihat, ini nyaris tidak ada yang tersisa di sini. Ini hancur semua, Tribuners. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani CCTV itu. Yang mulia, kalau Kuat Maruf itu
3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. 59 itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ.
Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan,
apakah punya hubungan spesial dengan Yosua, dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saya tidak mengulik lebih jauh pada kejadian yang berulang. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh berdasarkan saudara saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus, yang kedua kasus, yang ketiga hilang. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Semua berdiri pada saat itu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023.
Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang.
Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang kata situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suaminya juga ada kegiatan lanjut, jadi juga bagi saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati anak-anaknya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Gubernur Papua Lukas NMB berhasil diamankan tim penyidik KPK saat berada di rumah makan korupsi senilai 10 miliar rupiah. Demikian disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada 11 Januari. KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang tersebar, yakni di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan Batam. Pihaknya juga telah menyita aset berupa emas batangan, perhiasan, dan kendaraan mewah dengan menilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Pria bernama asli Lomato NMB ini adalah Gubernur Papua yang telah menjabat sejak tahun 2013. Lukas NMB menjabat Gubernur Papua selama 2 periode, mulai dari tahun 2013 hingga masa akhir jabatan pada tahun 2023. Gubernur Lukas NMB lahir di Kampung Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 27 Juli 1967. Lukas NMB merupakan lulusan FISIP Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas NMB mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Kemudian sejak tahun 2001 ia menjabat Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur. Pada tahun 2013, ia maju dalam Pilgub Papua dengan kendaraan Partai Demokrat. Ia pun menang pemilu bersama dengan wakilnya, Clementinal.
Nama Lukas NMB juga belakangan diabadikan sebagai nama stadion terbesar di Papua. Lukas NMB terakhir kali melaporkan kekayaannya ke situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Maret 2022. Tercatat ia memiliki total kekayaan sebesar 33,7 miliar rupiah. Mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai 13,6 miliar rupiah yang semuanya berada di Jayapura. Lukas juga mempunyai alat transportasi senilai 932 juta berupa mobil Toyota Fortuner, Honda Jazz Toyota, dan Toyota Camry. Ia juga memiliki surat berharga senilai 1,3 miliar rupiah kas dan setara kas senilai 17,9 miliar rupiah. Di laman LHKPN, Lukas disebut tak memiliki hutang. Buntut kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, pemerintah membekukan sebagian pergerakan uang pemerintah Provinsi Papua. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pergerakan uang Pemda Papua sekarang dalam pengawasan pihaknya. Dalam hal ini, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membekukan pergerakan uang. Hal tersebut sebagai upaya agar tak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum. Secara terpisah, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa rekening berisi 76,2 miliar rupiah terkait dengan perkara Lukas telah diblokir. Firly menuturkan Lukas diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. Uang itu diberikan setelah dan sebelum perusahaan Rijatono dipilih sebagai pemenang 3 proyek multi-years bernilai miliaran rupiah. Proyek itu antara lain rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar rupiah, penataan lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar rupiah, dan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka Lukas NMB diduga menerima uang dari tersangka Rijatono Laka sebesar 1 miliar rupiah. KPK menduga Rijatono bersepakat dengan Lukas dan sejumlah pejabat di pemerintah Provinsi Papua terkait pembagian fee sebesar 14% dari nilai kontrak yang telah dikurangi nilai PPh dan PPN. Selain itu, KPK juga menduga Lukas telah menerima pemberian lain yang dikategorikan sebagai gratifikasi. Pemberian itu terkait dengan jabatannya. Firly menuturkan berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Tak hanya itu, KPK juga menyita emas dan kendaraan mewah senilai total 4,5 miliar rupiah terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB telah dihadirkan dalam jumpa pers di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu 11 Januari. Lukas NMB resmi mengenakan rompi tahanan KPK dengan didorong menggunakan kursi roda. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Lukas NMB ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 11 Januari hingga 30 Januari 2023. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, penahanan Lukas NMB dibantarkan. Untuk sementara waktu, Lukas akan menginap di RSPAD untuk menjalani perawatan. Pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB bisa dibantu dengan menghadirkan ahli bahasa maupun isyarat. Sebab Lukas tampak kesulitan berbicara. Penuturannya sulit dipahami karena tidak terucap dengan jelas. Lukas kerap diterjemahkan juru bicaranya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya akan melakukan semua upaya yang perlu dilakukan agar perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB bisa diselesaikan dengan cepat. Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama
didiskusikan dan selalu tertunda karena Lukas menyatakan diri dan dinyatakan oleh dokter yang dipilihnya sedang sakit. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum. Kasusnya sudah terbuka, terang benderang, masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapannya terlambat karena dulu kan Lukas katanya sakit. Nah, menurut hukum orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter. Tapi sesudah itu dilakukan, ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit, meresmikan video dan berbagai kegiatan lain, sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas NMB ditahan dengan tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Tersangka kasus tindak pidana narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 11 Januari 2023. Barang bukti dalam kasus tersebut juga diserahkan ke Kejaksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tersangka Teddy Minahasa keluar dari rutan Polda Metro Jaya sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tadi nampak menggunakan baju batik dibalut dengan baju tahanan. Irjen Teddy keluar dengan penjagaan ketat untuk menaiki sebuah mobil. Tangan Irjen Teddy Minahasa terlihat ditutupi kain saat berjalan ke mobil. Tidak diketahui apakah terpasang borgol atau tidak di tangan Irjen Teddy. Irjen Teddy Minahasa sendiri tak mengeluarkan satu kata pun ketika ditanya awak media apakah siap menjalani persidangan tersebut. Sebelum dilimpahkan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, pengecekan kesehatan dilakukan sejak pagi tadi. Hasilnya semua tersangka termasuk Teddy Minahasa dinyatakan sehat. Zulpan mengatakan teknik pengecekan kesehatannya yakni bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang langsung menghampiri para tersangka di Direktorat Narkoba. Sebelumnya juga kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa yakni Hotman Paris menyebut kondisi kliennya saat ini sehat. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Teddy Minahasa Hotman Paris meyakini bahwa kliennya hanya dikambing hitamkan dalam kasus tindak pidana narkoba. Menurut Hotman Paris, Teddy Minahasa konsisten menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kaitan dengan barang bukti narkoba yang disita penyidik dari tersangka AKBP Dodi Prawiranegara dari Linda Pujiastuti. Untuk diketahui, barang bukti narkoba itu disebut-sebut sebagai sabu-sabu yang disisihkan Dodi dari Polres Bukit Tinggi atas perintah Teddy Minahasa. Hotman Paris mengakui Teddy Minahasa sempat memerintahkan penyisihan narkoba itu untuk keperluan penyelidikan kasus tindak pidana narkoba yang tengah diusut Polda Sumatera Barat bersama Polres Bukit Tinggi. Namun Hotman menegaskan bahwa kliennya telah memberikan perintah lebih lanjut kepada Dodi agar menarik semua barang bukti yang sempat disisihkan, sebab proses pengembangan yang hendak dilakukan menggunakan sisihan barang bukti itu batal dilaksanakan. Sebagai informasi, keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan awal, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap 3 warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan 3 polisi.
Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy Minahasa. Kadif Propam Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menjemput Teddy Minahasa sebagai pemeriksa. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu 10 orang lainnya adalah HE, AR, Aibda AD, Kompol KS, Aibtu J, Linda, AW, Arif, AK, PP Dodi, dan DG. Teddy dan para tersangka kemudian ditahan di ruang tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Berkas perkara kasus peredaran narkoba yang menyeret ex-Kapolda Sumatera Barat dan 10 tersangka lain itu pun sudah dinyatakan lengkap pada Rabu 21 Desember 2022. Korban dugaan KDRT, Vena Melinda resmi menggandeng pengacara kondang Hotman Paris untuk menindaklanjuti laporannya. Sebelumnya artis Vena Melinda mengalami KDRT dari suaminya Ferry Irawan saat berada di kamar hotel di Kota Kediri pada Minggu 8 Januari lalu. Vena dalam laporannya mengaku tak hanya sekali mendapat kekerasan dari sang suami. Oleh karenanya, Vena Melinda tak akan mencabut laporannya dan tetap akan memenjarakan suaminya. Hotman Paris bakal mendampingi Vena Melinda ke Polda Jawa Timur pada Kamis 12 Januari. Tujuan Hotman Paris ke Polda Jawa Timur tak lain untuk mengurus laporan polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga Vena Melinda. Hal tersebut diungkap Hotman Paris melalui unggahan Instagram pribadinya pada Rabu 11 Januari. Hotman Paris nampak mengunggah pers rilis tentang agendanya ke polisi. Menurut jadwal, Hotman Paris dan Vena Melinda bakal menyambangi kantor polisi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Vena disebut sudah membuat keputusan bulat untuk menyeret Ferry Irawan ke penjara. Komitmen tersebut disampaikan oleh adik kandung Vena Melinda, yakni Reza Mahastra, setelah dimintai keterangan oleh penyidik di Reskrim Polda Jatim. Menurutnya, sebagai warga negara, mereka sudah memilih jalan yang tepat dengan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Pihak keluarga sendiri menurut Reza tetap berharap kasus ini tetap diproses, terlepas dari mungkin nantinya akan ada permintaan maaf dari Ferry Irawan. Reza berharap kasus yang dialami kakaknya ini bisa diproses secara terbuka, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang ke depannya. Sebelumnya, Reza mengaku sempat terkejut saat melihat kondisi Vena usai mengalami dugaan KDRT. Ia pun mempertanyakan sebenarnya yang terjadi kepada yang bersangkutan namun belum bisa menjelaskan dengan baik. Reza Mahastra mengungkap fakta bahwa kakaknya itu ternyata sudah sering mengalami kekerasan fisik setiap kali cekcok sejak menikah dengan Ferry Irawan. Berdasarkan pengakuan Vena Melinda yang disampaikan padanya, kekerasan fisik memang sudah sering terjadi. Hanya saja karena menganggap kekerasan yang dialaminya adalah aib rumah tangga, Vena tidak pernah menceritakannya kepada keluarga. Bahkan disebutkan Reza, Vena kini mengaku hampir setiap kali cekcok selalu melibatkan kekerasan fisik. Seorang ayah di Depok berinisial YW 42 tahun menyandra anak balitanya selama 8 jam pada Selasa 10 Januari. Penyanderaan tersebut berakhir setelah petugas bernegosiasi selama 6 jam lebih lamanya. Pelaku berhasil diamankan sekira pukul 4:07 waktu Indonesia Barat pada Rabu 11 Januari. Peristiwa yang penyanderaan itu terjadi di RT 3 RW 24, Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Kota Depok. Adapun kronologinya disampaikan Kapolres Metro Depok, Kombes Imron Edwin Siregar. Imron menuturkan awalnya pelaku keluar rumah dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada tetangganya. Bahkan, YW sampai menjatuhkan sepeda motor yang terparkir. Pelaku menembakkan kepada warga, namun
tidak ada peluru di dalam senjata laras panjangnya. Ia mengancam akan membunuh anak kandungnya sendiri bila warga masih terus mengejar. Polisi yang menerima laporan itu langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Ternyata pelaku masuk ke dalam rumah dan menyandra balita perempuannya. Kemudian polisi pun melakukan negosiasi dengan pelaku kurang lebih selama 6 jam. Polisi belakangan menyatakan bahwa YW diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu disampaikan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi berdasarkan hasil penyelidikan terkait latar belakang pelaku. Pemeriksaan lanjutan itu diperlukan untuk membuktikan tindakan penyanderaan oleh pelaku itu dilakukan secara sadar atau karena gangguan jiwa. Pelaku menganggap dirinya sebagai kopral peleton Angkatan Darat. Kemudian dikonfirmasi terpisah, paman pelaku yakni Muhammad mengatakan keponakannya telah menderita gangguan jiwa sejak sebelum menikah. Bahkan ia sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cilendek, Bogor dan dinyatakan sembuh. Kita menuju berita pertama Tribunal. Seorang bocah 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pembunuhan 2 ABG dan hendak menjual organ tubuhnya. Korban adalah MFS alias Dewa yang sebelumnya diculik hingga berakhir tragis. Adapun 2 pelaku yakni AD 17 tahun dan MF 14 tahun yang ingin mengambil organ tubuh korban untuk dijual. Diketahui korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Meski begitu, tak membuat Dewa sungkan bekerja keras. Di siang hari setelah pulang sekolah, ia menyambi menjadi buruh angkat barang di pasar Tondopuli. Aktivitas buruh angkat barang itu dilakoni 3 tahun terakhir atau mulai sejak ia masih berusia 8 tahun. Hal itu diungkap teman parkir Dewa yakni Emi 32 tahun saat ditemui pada Rabu 11 Januari. Menjadi juru parkir lanjut Emi dijalani Dewa sekitar 4 jam dalam sehari. Selain menjadi juru parkir, Dewa kata dia juga menyambi jadi buruh angkat pasar di pasar. Maksud kami menjadi buruh angkat barang di pasar. Hasil kerja keras itu lanjut Emi dilakoni Dewa demi membantu kebutuhan dapur keluarganya. Pernyataan Emi selaras dengan pengakuan tetangga Dewa, Samsia. Sosok korban di mata Samsia merupakan pribadi yang baik serta rajin. Samsia mengatakan sejak usia 5 tahun Dewa ditinggal sang ibu yang merantau ke Malaysia. Ia pun hidup bersama ayahnya bernama Kamrin 38 tahun di rumah sang nenek bernama Aminah 60 tahun. Samsia pun mengaku turut merasa kehilangan atas tewasnya bocah kelas 5 SD itu. Sebab Dewa kata dia dikenal sosok anak yang ramah dan penurut. Diberitakan sebelumnya Dewa ditemukan tewas terbungkus plastik dengan kondisi kaki terikat di bawah jembatan Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncong Loeh, Maros pada Selasa 10 Januari. Ia dibunuh setelah diculik oleh pelaku Ade yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Aksi pembunuhan itu dilakukan Ade bersama adik kelasnya yakni MF di rumah Ade di Jalan Batuwaraya 14. Motif pembunuhan karena Ade tergiur uang tawaran penjualan organ tubuh yang diakses melalui situs organ sel di mesin pencari asal Rusia yakni Yandex. Tak tanggung-tanggung, satu organ dihargai 80.000 US dollar atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Ade dan MF pun disangkakan pasal pembunuhan berencana oleh Polrestabes Makassar. Masa yang geram terhadap aksi pembunuhan bocah 11 tahun di Makassar langsung mendatangi rumah pelaku. Ratusan orang menyerbu dan melakukan pengerusakan terhadap rumah pelaku, yakni Ade yang berusia 17 tahun. Usai diamuk massa, rumah yang berlokasi di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Manggala, Makassar, nyaris tidak dapat ditinggali lagi. Hampir semua dinding di rumah panggung itu sudah berada di tanah.
Hanya di dinding bagian belakang terbuat dari seng yang tersisa. Perabotan seperti kulkas, kasur, meja, televisi, lemari nampak rusak berserakan. Ada juga perangkat peralatan video seperti tripod kamera, lampu LED, hingga kardus laptop gaming. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz dan personelnya memantau kondisi pasca pengerusakan rumah Ade di Jalan Batuwaraya, Makassar. Sejumlah aparat kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi penyerangan rumah dan warung milik Ade, pelaku pembunuhan dan penculikan anak di Makassar alias Dewa. Warung pelaku ini berlokasi di Jalan Batuwaraya, Kecamatan Panakukang, Makassar. Sementara rumahnya di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Manggala, Makassar. Selain personel Polrestabes Makassar, ada juga sejumlah personel BRIMOB yang dilibatkan. Penjagaan dilakukan sejak Selasa 10 Januari, namun demikian polisi tidak bisa menghalau massa yang melakukan emosi terhadap perbuatan Ade. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz mengatakan penjagaan akan berlangsung hingga Kamis besok. Terkait aksi penyerangan massa, Kompol Abdul Aziz mengatakan itu berlangsung spontan. Sebelum penyerangan berlangsung, lanjut Abdul Aziz, penghuni rumah telah diungsikan. Sebelumnya, Abdul Aziz menceritakan kedua pelaku mengaku menculik dan membunuh korban karena terobsesi dengan situs jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga mahal. Dijelaskannya jika pelaku Ade yang merencanakan penculikan hingga pembunuhan. Ade kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor ke salah satu minimarket yang berada di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar untuk menculik korban. Pelaku Ade mengajak korban untuk membantunya membersihkan rumah miliknya dengan imbalan uang Rp50.000. Dewa pun bersedia ikut ke rumah Ade. Kemudian tiba di rumah Ade, korban diminta menunggu sambil menonton di laptop. Saat itulah pelaku membunuh MFS dengan mencekik dari belakang dan membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 5 kali hingga meninggal dunia. Seperti inilah penampakan kondisi dari rumah Ade, yaitu pelaku penculikan dan pembunuhan bocah 11 tahun bernama Dewa yang ditemukan mayatnya kemarin dalam kondisi terikat dalam kantongan di bawah jembatan Nipa-Nipa. Kondisi rumah Ade saat ini seperti yang Anda lihat, ini sudah hancur, berantakan. Rumah panggung ini nyaris sudah tidak bisa terpakai lagi akibat diamuk massa yang emosi sepulang melakukan proses pemakaman terhadap jenazah Dewa pada Selasa sore kemarin. Ini dindingnya, perabotannya semua sudah diturunkan ataupun dihancur oleh massa yang beringas. Ini kita lihat, ini nyaris tidak ada yang tersisa di sini. Ini hancur semua, Tribuners. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim.
Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Yang mulia, kalau Kuat Maruf itu, saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Badai bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Maruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Maruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Maruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ.
Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua?
dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mengulik jauh-jauh kejadian yang diulang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara. Saudari jatuh, berdasarkan saudara, saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus yang kedua kasus yang tidak ada hilang. Berdasarkan cerita saudara ini, saudara itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudara. Saya berdiri pada saat itu berada di belakang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023.
Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang.
Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Ferdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Ferdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Ferdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Ferdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Ferdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang kata di situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyat yang itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus selesai dulu, karena saya mempunyai diri suaminya juga akan kita lanjut, jadi juga bagi saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati anak-anaknya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Gubernur Papua Lukas NMB berhasil diamankan tim penyidik KPK saat berada di rumah makan korupsi senilai 10 miliar rupiah. Demikian disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada 11 Januari. KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang tersebar, yakni di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan Batam. Pihaknya juga telah menyita aset berupa emas batangan, perhiasan, dan kendaraan mewah dengan menilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Pria bernama asli Lomato NMB ini adalah Gubernur Papua yang telah menjabat sejak tahun 2013. Lukas NMB menjabat Gubernur Papua selama 2 periode, mulai dari tahun 2013 hingga masa akhir jabatan pada tahun 2023. Gubernur Lukas NMB lahir di Kampung Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 27 Juli 1967. Lukas NMB merupakan lulusan FISIP Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas NMB mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Kemudian sejak tahun 2001 ia menjabat Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur. Pada tahun 2013, ia maju dalam Pilgub Papua dengan kendaraan Partai Demokrat. Ia pun menang pemilu bersama dengan wakilnya, Clementinal.
Nama Lukas NMB juga belakangan diabadikan sebagai nama stadion terbesar di Papua. Lukas NMB terakhir kali melaporkan kekayaannya ke situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Maret 2022. Tercatat ia memiliki total kekayaan sebesar 33,7 miliar rupiah. Mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai 13,6 miliar rupiah yang semuanya berada di Jayapura. Lukas juga mempunyai alat transportasi senilai 932 juta berupa mobil Toyota Fortuner, Honda Jazz Toyota, dan Toyota Camry. Ia juga memiliki surat berharga senilai 1,3 miliar rupiah kas dan setara kas senilai 17,9 miliar rupiah. Di laman LHKPN, Lukas disebut tak memiliki hutang. Buntut kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, pemerintah membekukan sebagian pergerakan uang pemerintah Provinsi Papua. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pergerakan uang Pemda Papua sekarang dalam pengawasan pihaknya. Dalam hal ini, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membekukan pergerakan uang. Hal tersebut sebagai upaya agar tak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum. Secara terpisah, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa rekening berisi 76,2 miliar rupiah terkait dengan perkara Lukas telah diblokir. Firly menuturkan Lukas diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. Uang itu diberikan setelah dan sebelum perusahaan Rijatono dipilih sebagai pemenang 3 proyek multi-years bernilai miliaran rupiah. Proyek itu antara lain rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar rupiah, penata lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar rupiah, dan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka Lukas NMB diduga menerima uang dari tersangka Rijatono Laka sebesar 1 miliar rupiah. KPK menduga Rijatono bersepakat dengan Lukas dan sejumlah pejabat di pemerintah Provinsi Papua terkait pembagian fee sebesar 14% dari nilai kontrak yang telah dikurangi nilai PPh dan PPN. Selain itu, KPK juga menduga Lukas telah menerima pemberian lain yang dikategorikan sebagai gratifikasi. Pemberian itu terkait dengan jabatannya. Firly menuturkan berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Tak hanya itu, KPK juga menyita emas dan kendaraan mewah senilai total 4,5 miliar rupiah terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas hingga 30 Januari 2023. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, penahanan Lukas NMB dibantarkan. Untuk sementara waktu, Lukas akan menginap di RSPAD untuk menjalani perawatan. Pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB bisa dibantu dengan menghadirkan ahli bahasa maupun isyarat. Sebab Lukas tampak kesulitan berbicara. Penuturannya sulit dipahami karena tidak terucap dengan jelas. Lukas kerap diterjemahkan juru bicaranya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya akan melakukan semua upaya yang perlu dilakukan agar perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB bisa diselesaikan dengan cepat. Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama didiskusikan dan selalu tertunda karena Lukas menyatakan diri dan dinyatakan oleh dokter yang dipilihnya sedang sakit. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum.
kasusnya sudah terbuka terang benderang, masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapannya terlambat karena dulu kan Lukas katanya sakit. Nah, menurut hukum orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa, apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter. Tapi sesudah itu dilakukan, ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit, meresmikan gedung dan berbagai kegiatan lain, sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya, Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas NMB ditahan dengan tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Tersangka kasus tindak pidana narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 11 Januari 2023. Barang bukti dalam kasus tersebut juga diserahkan ke Kejaksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tersangka Teddy Minahasa keluar dari rutan Polda Metro Jaya sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tadi nampak menggunakan baju batik dibalut dengan baju tahanan. Irjen Teddy keluar dengan penjagaan ketat untuk menaiki sebuah mobil. Tangan Irjen Teddy Minahasa terlihat ditutupi kain saat berjalan ke mobil. Tidak diketahui apakah terpasang borgol atau tidak di tangan Irjen Teddy. Irjen Teddy Minahasa sendiri tak mengeluarkan satu kata pun ketika ditanya awak media apakah siap menjalani persidangan tersebut. Sebelum dilimpahkan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, pengecekan kesehatan dilakukan sejak pagi tadi. Hasilnya semua tersangka termasuk Teddy Minahasa dinyatakan sehat. Zulpan mengatakan teknik pengecekan kesehatannya yakni bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang langsung menghampiri para tersangka di Direktorat Narkoba. Sebelumnya juga kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa yakni Hotman Paris menyebut kondisi kliennya saat ini sehat. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Teddy Minahasa Hotman Paris meyakini bahwa kliennya hanya dikambing hitamkan dalam kasus tindak pidana narkoba. Menurut Hotman Paris, Teddy Minahasa konsisten menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kaitan dengan barang bukti narkoba yang disita penyidik dari tersangka AKBP Dodi Prawiranegara dari Linda Pujiastuti. Untuk diketahui, barang bukti narkoba itu disebut-sebut sebagai sabu-sabu yang disisihkan Dodi dari Polres Bukit Tinggi atas perintah Teddy Minahasa. Hotman Paris mengakui Teddy Minahasa sempat memerintahkan penyisihan narkoba itu untuk keperluan penyelidikan kasus tindak pidana narkoba yang tengah diusut Polda Sumatera Barat bersama Polres Bukit Tinggi. Namun Hotman menegaskan bahwa kliennya telah memberikan perintah lebih lanjut kepada Dodi agar menarik semua barang bukti yang sempat disisihkan, sebab proses pengembangan yang hendak dilakukan menggunakan sisihan barang bukti itu batal dilaksanakan. Sebagai informasi, keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan awal, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap 3 warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan 3 polisi. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy Minahasa. Kadif Propam Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menjemput Teddy Minahasa sebagai pemeriksa. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk
Teddy Minahasa. Sementara itu 10 orang lainnya adalah HE, AR, Aibda AD, Kompol KS, Aibtu J, Linda, AW, Arif, AK, PP Dodi, dan DG. Teddy dan para tersangka kemudian ditahan di ruang tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Berkas perkara kasus peredaran narkoba yang menyeret ex-Kapolda Sumatera Barat dan 10 tersangka lain itu pun sudah dinyatakan lengkap pada Rabu 21 Desember 2022. Korban dugaan KDRT, Vena Melinda resmi menggandeng pengacara kondang Hotman Paris untuk menindaklanjuti laporannya. Sebelumnya artis Vena Melinda mengalami KDRT dari suaminya Ferry Irawan saat berada di kamar hotel di Kota Kediri pada Minggu 8 Januari lalu. Vena dalam laporannya mengaku tak hanya sekali mendapat kekerasan dari sang suami. Oleh karenanya, Vena Melinda tak akan mencabut laporannya dan tetap akan memenjarakan suaminya. Hotman Paris bakal mendampingi Vena Melinda ke Polda Jawa Timur pada Kamis 12 Januari. Tujuan Hotman Paris ke Polda Jawa Timur tak lain untuk mengurus laporan polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga Vena Melinda. Hal tersebut diungkap Hotman Paris melalui unggahan Instagram pribadinya pada Rabu 11 Januari. Hotman Paris nampak mengunggah pers rilis tentang agendanya ke polisi. Menurut jadwal, Hotman Paris dan Vena Melinda bakal menyambangi kantor polisi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Vena disebut sudah membuat keputusan bulat untuk menyeret Ferry Irawan ke penjara. Komitmen tersebut disampaikan oleh adik kandung Vena Melinda, yakni Reza Mahastra, setelah dimintai keterangan oleh penyidik di Reskrim Polda Jatim. Menurutnya, sebagai warga negara, mereka sudah memilih jalan yang tepat dengan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Pihak keluarga sendiri menurut Reza tetap berharap kasus ini tetap diproses, terlepas dari mungkin nantinya akan ada permintaan maaf dari Ferry Irawan. Reza berharap kasus yang dialami kakaknya ini bisa diproses secara terbuka, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang ke depannya. Sebelumnya, Reza mengaku sempat terkejut saat melihat kondisi Vena usai mengalami dugaan KDRT. Ia pun mempertanyakan sebenarnya yang terjadi kepada yang bersangkutan namun belum bisa menjelaskan dengan baik. Reza Mahastra mengungkap fakta bahwa kakaknya itu ternyata sudah sering mengalami kekerasan fisik setiap kali cekcok sejak menikah dengan Ferry Irawan. Berdasarkan pengakuan Vena Melinda yang disampaikan padanya, kekerasan fisik memang sudah sering terjadi. Hanya saja karena menganggap kekerasan yang dialaminya adalah aib rumah tangga, Vena tidak pernah menceritakannya kepada keluarga. Bahkan disebutkan Reza, Vena kini mengaku hampir setiap kali cekcok selalu melibatkan kekerasan fisik. Seorang ayah di Depok berinisial YW 42 tahun menyandra anak balitanya selama 8 jam pada Selasa 10 Januari. Penyanderaan tersebut berakhir setelah petugas bernegosiasi selama 6 jam lebih lamanya. Pelaku berhasil diamankan sekira pukul 4:07 waktu Indonesia Barat pada Rabu 11 Januari. Peristiwa yang penyanderaan itu terjadi di RT 3 RW 24, Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Kota Depok. Adapun kronologinya disampaikan Kapolres Metro Depok, Kombes Imron Edwin Siregar. Imron menuturkan awalnya pelaku keluar rumah dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada tetangganya. Bahkan, YW sampai menjatuhkan sepeda motor yang terparkir. Pelaku menembakkan kepada warga namun tidak ada peluru di dalam senjata laras panjangnya. Ia mengancam akan membunuh anak kandungnya sendiri bila warga masih terus mengejar. Polisi yang menerima laporan itu langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Ternyata pelaku masuk ke dalam rumah dan menyandra balita perempuannya. Kemudian polisi pun melakukan negosiasi dengan pelaku kurang lebih selama 6 jam.
Polisi belakangan menyatakan bahwa YW diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu disampaikan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi berdasarkan hasil penyelidikan terkait latar belakang pelaku. Pemeriksaan lanjutan itu diperlukan untuk membuktikan tindakan penyanderaan oleh pelaku itu dilakukan secara sadar atau karena gangguan jiwa. Pelaku menganggap dirinya sebagai kopral peleton Angkatan Darat. Kemudian dikonfirmasi terpisah, paman pelaku yakni Muhammad mengatakan keponakannya telah menderita gangguan jiwa sejak sebelum menikah. Bahkan ia sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cilendek, Bogor dan dinyatakan sembuh. Kita menuju berita pertama. Tribunal, seorang bocah 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban 17 tahun dan MF 14 tahun yang ingin mengambil organ tubuh korban untuk dijual. Diketahui korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Meski begitu tak membuat Dewa sungkan bekerja keras. Di siang hari setelah pulang sekolah, ia menyambi menjadi buruh angkat barang di pasar Tondopuli. Aktivitas buruh angkat barang itu dilakoni 3 tahun terakhir atau mulai sejak ia masih berusia 8 tahun. Hal itu diungkap teman parkir Dewa yakni Emi 32 tahun saat ditemui pada Rabu 11 Januari. Menjadi juru parkir, lanjut Emi dijalani Dewa sekitar 4 jam dalam sehari. Selain menjadi juru parkir, Dewa kata dia juga menyambi jadi buruh angkat pasar di pasar. Maksud kami menjadi buruh angkat barang di pasar. Hasil kerja keras itu, lanjut Emi, dilakoni Dewa demi membantu kebutuhan dapur keluarganya. Pernyataan Emi selaras dengan pengakuan tetangga Dewa, Samsia. Sosok korban di mata Samsia merupakan pribadi yang baik serta rajin. Samsia mengatakan sejak usia 5 tahun Dewa ditinggal sang ibu yang merantau ke Malaysia. Ia pun hidup bersama ayahnya bernama Kamrin 38 tahun di rumah sang nenek bernama Aminah 60 tahun. Samsia pun mengaku turut merasa kehilangan atas tewasnya bocah kelas 5 SD itu. Sebab Dewa, kata dia, dikenal sosok anak yang ramah dan penurut. Diberitakan sebelumnya Dewa ditemukan tewas terbungkus plastik dengan kondisi kaki terikat di bawah jembatan Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloeh, Maros pada Selasa 10 Januari. Ia dibunuh setelah diculik oleh pelaku Ade yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Aksi pembunuhan itu dilakukan Ade bersama adik kelasnya yakni MF di rumah Ade di Jalan Batuwaraya 14. Motif pembunuhan karena Ade tergiur uang tawaran penjualan organ tubuh yang diakses melalui situs organ sel di mesin pencari asal Rusia yakni Yandex. Tak tanggung-tanggung, satu organ dihargai 80.000 US dollar atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Ade dan MF pun disangkakan pasal pembunuhan berencana oleh Polrestabes Makassar. Di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Merakan, ada juga perangkat peralatan video seperti tripod kamera, lampu LED, hingga kardus laptop gaming. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz dan personelnya memantau kondisi pasca pengerusakan rumah Ade di Jalan Batuwaraya, Makassar. Sejumlah aparat kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi penyerangan rumah dan warung milik Ade, pelaku pembunuhan dan penculikan anak di Makassar alias Dewa. Warung pelaku ini berlokasi di Jalan Batuwaraya, Kecamatan Panakukang, Makassar. Sementara rumahnya di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Manggala, Makassar. Selain personel Polrestabes Makassar, ada juga sejumlah personel BRIMOB yang dilibatkan. Penjagaan dilakukan sejak Selasa 10 Januari, namun demikian polisi tidak bisa menghalau massa yang melakukan emosi terhadap perbuatan Ade. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz mengatakan penjagaan akan berlangsung hingga Kamis besok. Terkait aksi penyerangan massa, Kompol Abdul Aziz mengatakan itu berlangsung spontan. Sebelum penyerangan berlangsung, lanjut Abdul Aziz, penghuni rumah telah diungsikan.
Sebelumnya, Abdul Aziz menceritakan kedua pelaku mengaku menculik dan membunuh korban karena terobsesi dengan situs jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga mahal. Dijelaskannya jika pelaku Ade yang merencanakan penculikan hingga pembunuhan. Ade kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor ke salah satu minimarket yang berada di Jalan Batuaraya, Kota Makassar untuk menculik korban. Pelaku Ade mengajak korban untuk membantunya membersihkan rumah miliknya dengan imbalan uang Rp50.000. Deo pun bersedia ikut ke rumah Ade. Kemudian tiba di rumah Ade, korban diminta menunggu sambil menonton di laptop. Saat itulah pelaku membunuh MFS dengan mencekik dari belakang dan membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 5 kali hingga meninggal dunia. Seperti inilah penampakan kondisi dari rumah Ade, yaitu pelaku penculikan dan pembunuhan bocah 11 tahun bernama Dewa yang ditemukan mayatnya kemarin dalam kondisi terikat dalam kantongan di bawah jembatan Nipa-Nipa. Kondisi rumah Ade saat ini seperti yang Anda lihat, ini sudah hancur, berantakan. Rumah panggung ini nyaris sudah tidak bisa terpakai lagi akibat diamuk massa yang emosi sepulang melakukan proses pemakaman terhadap jenazah Dewa pada Selasa sore kemarin. Ini dindingnya, perabotannya semua sudah diturunkan ataupun dihancur oleh massa yang beringas. Ini kita lihat, ini nyaris tidak ada yang tersisa di sini. Ini hancur semua, Tribuners. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja begitu. Yang mulia, kalau Kuat Maruf itu
ya? 59. Ada. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada jawab, masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ.
Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh kalau tidak salah satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan,
apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu saya tidak mengulik jauh-jauh dengan kejadian yang berulang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat, saudari jatuh, kekerasan saudara saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus yang kedua kasus yang tidak ada hilang. Ada mengalami luka atau tidak? Saudara. Saya berdiri pada saat itu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023.
Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang.
Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang kata situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai bibit semuanya juga ada kegiatan lanjut, jadi mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati anak-anaknya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mampu punya suara. Kami juga sebagai penting semuanya bersama. Gubernur Papua Lukas NMB berhasil diamankan tim penyidik KPK saat berada di rumah makan korupsi senilai 10 miliar rupiah. Demikian disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada 11 Januari. KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang tersebar, yakni di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan Batam. Pihaknya juga telah menyita aset berupa emas batangan, perhiasan, dan kendaraan mewah dengan menilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Pria bernama asli Lomato NMB ini adalah Gubernur Papua yang telah menjabat sejak tahun 2013. Lukas NMB menjabat Gubernur Papua selama 2 periode, mulai dari tahun 2013 hingga masa akhir jabatan pada tahun 2023. Gubernur Lukas NMB lahir di Kampung Mamit, Distrik Kembo, Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 27 Juli 1967. Lukas NMB merupakan lulusan FISIP Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas NMB mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Kemudian sejak tahun 2001 ia menjabat Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur. Pada tahun 2013, ia maju dalam Pilgub Papua dengan kendaraan Partai Demokrat. Ia pun menang pemilu bersama dengan wakilnya, Clementinal.
Nama Lukas NMB juga belakangan diabadikan sebagai nama stadion terbesar di Papua. Lukas NMB terakhir kali melaporkan kekayaannya ke situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Maret 2022. Tercatat ia memiliki total kekayaan sebesar 33,7 miliar rupiah. Mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai 13,6 miliar rupiah yang semuanya berada di Jayapura. Lukas juga mempunyai alat transportasi senilai 932 juta berupa mobil Toyota Fortuner, Honda Jazz Toyota, dan Toyota Camry. Ia juga memiliki surat berharga senilai 1,3 miliar rupiah kas dan setara kas senilai 17,9 miliar rupiah. Di laman LHKPN, Lukas disebut tak memiliki hutang. Buntut kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, pemerintah membekukan sebagian pergerakan uang pemerintah Provinsi Papua. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pergerakan uang Pemda Papua sekarang dalam pengawasan pihaknya. Dalam hal ini, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membekukan pergerakan uang. Hal tersebut sebagai upaya agar tak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum. Secara terpisah, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa rekening berisi 76,2 miliar rupiah terkait dengan perkara Lukas telah diblokir. Firly menuturkan Lukas diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. Uang itu diberikan setelah dan sebelum perusahaan Rijatono dipilih sebagai pemenang 3 proyek multi-years bernilai miliaran rupiah. Proyek itu antara lain rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar rupiah, penata lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar rupiah, dan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka Lukas NMB diduga menerima uang dari tersangka Rijatono Laka sebesar 1 miliar rupiah. KPK menduga Rijatono bersepakat dengan Lukas dan sejumlah pejabat di pemerintah Provinsi Papua terkait pembagian fee sebesar 14% dari nilai kontrak yang telah dikurangi nilai PPh dan PPN. Selain itu, KPK juga menduga Lukas telah menerima pemberian lain yang dikategorikan sebagai gratifikasi. Pemberian itu terkait dengan jabatannya. Firly menuturkan berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Tak hanya itu, KPK juga menyita emas dan kendaraan mewah senilai total 4,5 miliar rupiah terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB telah dihadirkan dalam jumpa pers di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu 11 Januari. Lukas NMB resmi mengenakan rompi tahanan KPK dengan didorong menggunakan kursi roda. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Lukas NMB ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 11 Januari hingga 30 Januari 2023. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, penahanan Lukas NMB dibantarkan. Untuk sementara waktu, Lukas akan menginap di RSPAD untuk menjalani perawatan. Pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB bisa dibantu dengan menghadirkan ahli bahasa maupun isyarat. Sebab Lukas tampak kesulitan berbicara. Penuturannya sulit dipahami karena tidak terucap dengan jelas. Lukas kerap diterjemahkan juru bicaranya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya akan melakukan semua upaya yang perlu dilakukan agar perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB bisa diselesaikan dengan cepat. Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama
didiskusikan dan selalu tertunda karena Lukas menyatakan diri dan dinyatakan oleh dokter yang dipilihnya sedang sakit. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan itu. Kasusnya sudah terbuka terang benderang, masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapannya terlambat karena dulu kan Lukas katanya sakit. Nah, menurut hukum orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter. Tapi sesudah itu dilakukan, ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit, meresmikan video dan berbagai kegiatan lain, sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas NMB ditahan dengan tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Tersangka kasus tindak pidana narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 11 Januari 2023. Barang bukti dalam kasus tersebut juga diserahkan ke Kejaksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tersangka Teddy Minahasa keluar dari rutan Polda Metro Jaya sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tadi nampak menggunakan baju batik dibalut dengan baju tahanan. Irjen Teddy keluar dengan penjagaan ketat untuk menaiki sebuah mobil. Tangan Irjen Teddy Minahasa terlihat ditutupi kain saat berjalan ke mobil. Tidak diketahui apakah terpasang borgol atau tidak di tangan Irjen Teddy. Irjen Teddy Minahasa sendiri tak mengeluarkan satu kata pun ketika ditanya awak media apakah siap menjalani persidangan tersebut. Sebelum dilimpahkan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, pengecekan kesehatan dilakukan sejak pagi tadi. Hasilnya semua tersangka termasuk Teddy Minahasa dinyatakan sehat. Zulpan mengatakan teknik pengecekan kesehatannya yakni bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang langsung menghampiri para tersangka di Direktorat Narkoba. Sebelumnya juga kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa yakni Hotman Paris menyebut kondisi kliennya saat ini sehat. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Teddy Minahasa Hotman Paris meyakini bahwa kliennya hanya dikambing hitamkan dalam kasus tindak pidana narkoba. Menurut Hotman Paris, Teddy Minahasa konsisten menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kaitan dengan barang bukti narkoba yang disita penyidik dari tersangka AKBP Dodi Prawiranegara dari Linda Pujiastuti. Untuk diketahui, barang bukti narkoba itu disebut-sebut sebagai sabu-sabu yang disisihkan Dodi dari Polres Bukit Tinggi atas perintah Teddy Minahasa. Hotman Paris mengakui Teddy Minahasa sempat memerintahkan penyisihan narkoba itu untuk keperluan penyelidikan kasus tindak pidana narkoba yang tengah diusut Polda Sumatera Barat bersama Polres Bukit Tinggi. Namun Hotman menegaskan bahwa kliennya telah memberikan perintah lebih lanjut kepada Dodi agar menarik semua barang bukti yang sempat disisihkan, sebab proses pengembangan yang hendak dilakukan menggunakan sisihan barang bukti itu batal dilaksanakan. Sebagai informasi, keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan awal, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap 3 warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan 3 polisi.
Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy Minahasa. Kadif Propam Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menjemput Teddy Minahasa sebagai pemeriksa. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu 10 orang lainnya adalah HE, AR, Aibda AD, Kompol KS, Aibtu J, Linda, AW, Arif, AK, PP Dodi, dan DG. Teddy dan para tersangka kemudian ditahan di ruang tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Berkas perkara kasus peredaran narkoba yang menyeret ex-Kapolda Sumatera Barat dan 10 tersangka lain itu pun sudah dinyatakan lengkap pada Rabu 21 Desember 2022. Korban dugaan KDRT, Vena Melinda resmi menggandeng pengacara kondang Hotman Paris untuk menindaklanjuti laporannya. Sebelumnya artis Vena Melinda mengalami KDRT dari suaminya Ferry Irawan saat berada di kamar hotel di Kota Kediri pada Minggu 8 Januari lalu. Vena dalam laporannya mengaku tak hanya sekali mendapat kekerasan dari sang suami. Oleh karenanya, Vena Melinda tak akan mencabut laporannya dan tetap akan memenjarakan suaminya. Hotman Paris bakal mendampingi Vena Melinda ke Polda Jawa Timur pada Kamis 12 Januari. Tujuan Hotman Paris ke Polda Jawa Timur tak lain untuk mengurus laporan polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga Vena Melinda. Hal tersebut diungkap Hotman Paris melalui unggahan Instagram pribadinya pada Rabu 11 Januari. Hotman Paris nampak mengunggah pers rilis tentang agendanya ke polisi. Menurut jadwal, Hotman Paris dan Vena Melinda bakal menyambangi kantor polisi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Vena disebut sudah membuat keputusan bulat untuk menyeret Ferry Irawan ke penjara. Komitmen tersebut disampaikan oleh adik kandung Vena Melinda, yakni Reza Mahastra, setelah dimintai keterangan oleh penyidik di Reskrim Polda Jatim. Menurutnya, sebagai warga negara, mereka sudah memilih jalan yang tepat dengan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Pihak keluarga sendiri menurut Reza tetap berharap kasus ini tetap diproses, terlepas dari mungkin nantinya akan ada permintaan maaf dari Ferry Irawan. Reza berharap kasus yang dialami kakaknya ini bisa diproses secara terbuka, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang ke depannya. Sebelumnya, Reza mengaku sempat terkejut saat melihat kondisi Vena usai mengalami dugaan KDRT. Ia pun mempertanyakan sebenarnya yang terjadi kepada yang bersangkutan namun belum bisa menjelaskan dengan baik. Reza Mahastra mengungkap fakta bahwa kakaknya itu ternyata sudah sering mengalami kekerasan fisik setiap kali cekcok sejak menikah dengan Ferry Irawan. Berdasarkan pengakuan Vena Melinda yang disampaikan padanya, kekerasan fisik memang sudah sering terjadi. Hanya saja karena menganggap kekerasan yang dialaminya adalah aib rumah tangga, Vena tidak pernah menceritakannya kepada keluarga. Bahkan disebutkan Reza, Vena kini mengaku hampir setiap kali cekcok selalu melibatkan kekerasan fisik. Seorang ayah di Depok berinisial YW 42 tahun menyandra anak balitanya selama 8 jam pada Selasa 10 Januari. Penyanderaan tersebut berakhir setelah petugas bernegosiasi selama 6 jam lebih lamanya. Pelaku berhasil diamankan sekira pukul 4:07 waktu Indonesia Barat pada Rabu 11 Januari. Peristiwa yang penyanderaan itu terjadi di RT 3 RW 24, Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Kota Depok. Adapun kronologinya disampaikan Kapolres Metro Depok, Kombes Imron Edwin Siregar. Imron menuturkan awalnya pelaku keluar rumah dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada tetangganya. Bahkan, YW sampai menjatuhkan sepeda motor yang terparkir. Pelaku menembakkan kepada warga namun
tidak ada peluru di dalam senjata laras panjangnya. Ia mengancam akan membunuh anak kandungnya sendiri bila warga masih terus mengejar. Polisi yang menerima laporan itu langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Ternyata pelaku masuk ke dalam rumah dan menyandra balita perempuannya. Kemudian polisi pun melakukan negosiasi dengan pelaku kurang lebih selama 6 jam. Polisi belakangan menyatakan bahwa YW diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu disampaikan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi berdasarkan hasil penyelidikan terkait latar belakang pelaku. Pemeriksaan lanjutan itu diperlukan untuk membuktikan tindakan penyanderaan oleh pelaku itu dilakukan secara sadar atau karena gangguan jiwa. Pelaku menganggap dirinya sebagai kopral peleton Angkatan Darat. Kemudian dikonfirmasi terpisah, paman pelaku yakni Muhammad mengatakan keponakannya telah menderita gangguan jiwa sejak sebelum menikah. Bahkan ia sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cilendek, Bogor dan dinyatakan sembuh. Kita menuju berita pertama. Tribunal, seorang bocah 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pembunuhan 2 ABG dan hendak menjual organ tubuhnya. Korban adalah MFS alias Dewa yang sebelumnya diculik hingga berakhir tragis. Adapun 2 pelaku yakni AD 17 tahun dan MF 14 tahun yang ingin mengambil organ tubuh korban untuk dijual. Diketahui korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Meski begitu, tak membuat Dewa sungkan bekerja keras. Di siang hari setelah pulang sekolah, ia menyambi menjadi buruh angkat barang di pasar Tondopuli. Aktivitas buruh angkat barang itu dilakoni 3 tahun terakhir atau mulai sejak ia masih berusia 8 tahun. Hal itu diungkap teman parkir Dewa yakni Emi 32 tahun saat ditemui pada Rabu 11 Januari. Menjadi juru parkir, lanjut Emi dijalani Dewa sekitar 4 jam dalam sehari. Selain menjadi juru parkir, Dewa kata dia juga menyambi jadi buruh angkat pasar di pasar. Maksud kami menjadi buruh angkat barang di pasar. Hasil kerja keras itu, lanjut Emi, dilakoni Dewa demi membantu kebutuhan dapur keluarganya. Pernyataan Emi selaras dengan pengakuan tetangga Dewa, Samsia. Sosok korban di mata Samsia merupakan pribadi yang baik serta rajin. Samsia mengatakan sejak usia 5 tahun Dewa ditinggal sang ibu yang merantau ke Malaysia. Ia pun hidup bersama ayahnya bernama Kamrin 38 tahun di rumah sang nenek bernama Aminah 60 tahun. Samsia pun mengaku turut merasa kehilangan atas tewasnya bocah kelas 5 SD itu. Sebab Dewa, kata dia, dikenal sosok anak yang ramah dan penurut. Diberitakan sebelumnya Dewa ditemukan tewas terbungkus plastik dengan kondisi kaki terikat di bawah jembatan Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloeh, Maros pada Selasa 10 Januari. Ia dibunuh setelah diculik oleh pelaku Ade yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Aksi pembunuhan itu dilakukan Ade bersama adik kelasnya yakni MF di rumah Ade di Jalan Batuwaraya 14. Motif pembunuhan karena Ade tergiur uang tawaran penjualan organ tubuh yang diakses melalui situs organ sel di mesin pencari asal Rusia yakni Yandex. Tak tanggung-tanggung, satu organ dihargai 80.000 US dollar atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Ade dan MF pun disangkakan pasal pembunuhan berencana oleh Polrestabes Makassar. Masa yang geram terhadap aksi pembunuhan bocah 11 tahun di Makassar langsung mendatangi rumah pelaku. Ratusan orang menyerbu dan melakukan pengerusakan terhadap rumah pelaku, yakni Ade yang berusia 17 tahun. Usai diamuk massa, rumah yang berlokasi di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Manggala, Makassar, nyaris tidak dapat ditinggali lagi.
Hampir semua dinding di rumah panggung itu sudah berada di tanah. Hanya di dinding bagian belakang terbuat dari seng yang tersisa. Perabotan seperti kulkas, kasur, meja, televisi, lemari nampak rusak berserakan. Ada juga perangkat peralatan video seperti tripod kamera, lampu LED, hingga kardus laptop gaming. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz dan personelnya memantau kondisi pasca pengerusakan rumah Ade di Jalan Batuwaraya, Makassar. Sejumlah aparat kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi penyerangan rumah dan warung milik Ade, pelaku pembunuhan dan penculikan anak di Makassar alias Dewa. Warung pelaku ini berlokasi di Jalan Batuwaraya, Kecamatan Panakukang, Makassar. Sementara rumahnya di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Manggala, Makassar. Selain personel Polrestabes Makassar, ada juga sejumlah personel BRIMOB yang dilibatkan. Penjagaan dilakukan sejak Selasa 10 Januari, namun demikian polisi tidak bisa menghalau massa yang melakukan emosi terhadap perbuatan Ade. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz mengatakan penjagaan akan berlangsung hingga Kamis besok. Terkait aksi penyerangan massa, Kompol Abdul Aziz mengatakan itu berlangsung spontan. Sebelum penyerangan berlangsung, lanjut Abdul Aziz, penghuni rumah telah diungsikan. Sebelumnya, Abdul Aziz menceritakan kedua pelaku mengaku menculik dan membunuh korban karena terobsesi dengan situs jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga mahal. Dijelaskannya jika pelaku Ade yang merencanakan penculikan hingga pembunuhan. Ade kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor ke salah satu minimarket yang berada di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar untuk menculik korban. Pelaku Ade mengajak korban untuk membantunya membersihkan rumah miliknya dengan imbalan uang Rp50.000. Dewa pun bersedia ikut ke rumah Ade. Kemudian tiba di rumah Ade, korban diminta menunggu sambil menonton di laptop. Saat itulah pelaku membunuh MFS dengan mencekik dari belakang dan membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 5 kali hingga meninggal dunia. Seperti inilah penampakan kondisi dari rumah Ade, yaitu pelaku penculikan dan pembunuhan bocah 11 tahun bernama Dewa yang ditemukan mayatnya kemarin dalam kondisi terikat dalam kantongan di bawah jembatan Nipa-Nipa. Kondisi rumah Ade saat ini seperti yang Anda lihat, ini sudah hancur, berantakan. Rumah panggung ini nyaris sudah tidak bisa terpakai lagi akibat diamuk massa yang emosi sepulang melakukan proses pemakaman terhadap jenazah Dewa pada Selasa sore kemarin. Ini dindingnya, perabotannya semua sudah diturunkan ataupun dihancur oleh massa yang beringas. Ini kita lihat, ini nyaris tidak ada yang tersisa di sini. Ini hancur semua, Tribuners. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati.
Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuatmaruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Bareskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani gitu. Yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Bareskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ.
Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan,
apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mengulik jauh-jauh kejadian yang berulang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus yang kedua kasus yang tidak ada ilah. Berdasarkan cerita saudari ini, saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Rasanya saya berdiri pada saat itu. Luka dan ada di bagian paha kiri. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023.
Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa. Dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang.
Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Ferdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Ferdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Ferdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Ferdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Ferdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri, suaminya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati anak-anaknya. Jadi bagaimanapun beliau selalu menjadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kalau sudah saya penting saya berjalan. Gubernur Papua Lukas NMB berhasil diamankan tim penyidik KPK saat berada di rumah makan korupsi senilai 10 miliar rupiah. Demikian disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada 11 Januari. KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang tersebar, yakni di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan Batam. Pihaknya juga telah menyita aset berupa emas batangan, perhiasan, dan kendaraan mewah dengan menilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Pria bernama asli Lomato NMB ini adalah Gubernur Papua yang telah menjabat sejak tahun 2013. Lukas NMB menjabat Gubernur Papua selama 2 periode, mulai dari tahun 2013 hingga masa akhir jabatan pada tahun 2023. Gubernur Lukas NMB lahir di Kampung Mamit, Distrik Kembo, Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 27 Juli 1967. Lukas NMB merupakan lulusan FISIP Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas NMB mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Kemudian sejak tahun 2001 ia menjabat Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur. Pada tahun 2013, ia maju dalam Pilgub Papua dengan kendaraan Partai Demokrat. Ia pun menang pemilu bersama dengan wakilnya, Clementinal.
Nama Lukas NMB juga belakangan diabadikan sebagai nama stadion terbesar di Papua. Lukas NMB terakhir kali melaporkan kekayaannya ke situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Maret 2022. Tercatat ia memiliki total kekayaan sebesar 33,7 miliar rupiah. Mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai 13,6 miliar rupiah yang semuanya berada di Jayapura. Lukas juga mempunyai alat transportasi senilai 932 juta berupa mobil Toyota Fortuner, Honda Jazz Toyota, dan Toyota Camry. Ia juga memiliki surat berharga senilai 1,3 miliar rupiah kas dan setaraka senilai 17,9 miliar rupiah. Di laman LHKPN, Lukas disebut tak memiliki hutang. Buntut kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, pemerintah membekukan sebagian pergerakan uang pemerintah Provinsi Papua. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pergerakan uang Pemda Papua sekarang dalam pengawasan pihaknya. Dalam hal ini, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membekukan pergerakan uang. Hal tersebut sebagai upaya agar tak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum. Secara terpisah, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa rekening berisi 76,2 miliar rupiah terkait dengan perkara Lukas telah diblokir. Firly menuturkan Lukas diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. Uang itu diberikan setelah dan sebelum perusahaan Rijatono dipilih sebagai pemenang 3 proyek multi-years bernilai miliaran rupiah. Proyek itu antara lain rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar rupiah, penata lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar rupiah, dan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka Lukas NMB diduga menerima uang dari tersangka Rijatono Laka sebesar 1 miliar rupiah. KPK menduga Rijatono bersepakat dengan Lukas dan sejumlah pejabat di pemerintah Provinsi Papua terkait pembagian fee sebesar 14% dari nilai kontrak yang telah dikurangi nilai PPh dan PPN. Selain itu, KPK juga menduga Lukas telah menerima pemberian lain yang dikategorikan sebagai gratifikasi. Pemberian itu terkait dengan jabatannya. Firly menuturkan berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Tak hanya itu, KPK juga menyita emas dan kendaraan mewah senilai total 4,5 miliar rupiah terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB telah dihadirkan dalam jumpa pers di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu 11 Januari. Lukas NMB resmi mengenakan rompi tahanan KPK dengan didorong menggunakan kursi roda. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Lukas NMB ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 11 Januari hingga 30 Januari 2023. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, penahanan Lukas NMB dibantarkan. Untuk sementara waktu, Lukas akan menginap di RSPAD untuk menjalani perawatan. Pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB bisa dibantu dengan menghadirkan ahli bahasa maupun isyarat. Sebab Lukas tampak kesulitan berbicara. Penuturannya sulit dipahami karena tidak terucap dengan jelas. Lukas kerap diterjemahkan juru bicaranya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya akan melakukan semua upaya yang perlu dilakukan agar perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB bisa diselesaikan dengan cepat. Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama
didiskusikan dan selalu tertunda karena Lukas menyatakan diri dan dinyatakan oleh dokter yang dipilihnya sedang sakit. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan itu. Kasusnya sudah terbuka terang benderang, masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapannya terlambat karena dulu kan Lukas katanya sakit. Nah, menurut hukum orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter. Tapi sesudah itu dilakukan, ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit, meresmikan gedung dan berbagai kegiatan lain, sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas saya mengambil di akar dengan tetap memperhatikan sepenuhnya pendidikan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Tersangka kasus tindak pidana narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 11 Januari 2023. Barang bukti dalam kasus tersebut juga diserahkan ke Kejaksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tersangka Teddy Minahasa keluar dari rutan Polda Metro Jaya sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tadi nampak menggunakan baju batik dibalut dengan baju tahanan. Irjen Teddy keluar dengan penjagaan ketat untuk menaiki sebuah mobil. Tangan Irjen Teddy Minahasa terlihat ditutupi kain saat berjalan ke mobil. Tidak diketahui apakah terpasang borgol atau tidak di tangan Irjen Teddy. Irjen Teddy Minahasa sendiri tak mengeluarkan satu kata pun ketika ditanya awak media apakah siap menjalani persidangan tersebut. Sebelum dilimpahkan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, pengecekan kesehatan dilakukan sejak pagi tadi. Hasilnya semua tersangka termasuk Teddy Minahasa dinyatakan sehat. Zulpan mengatakan teknik pengecekan kesehatannya yakni bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang langsung menghampiri para tersangka di Direktorat Narkoba. Sebelumnya juga kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa yakni Hotman Paris menyebut kondisi kliennya saat ini sehat. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Teddy Minahasa Hotman Paris meyakini bahwa kliennya hanya dikambing hitamkan dalam kasus tindak pidana narkoba. Menurut Hotman Paris, Teddy Minahasa konsisten menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kaitan dengan barang bukti narkoba yang disita penyidik dari tersangka AKBP Dodi Prawiranegara dari Linda Pujiastuti. Untuk diketahui, barang bukti narkoba itu disebut-sebut sebagai sabu-sabu yang disisihkan Dodi dari Polres Bukit Tinggi atas perintah Teddy Minahasa. Hotman Paris mengakui Teddy Minahasa sempat memerintahkan penyisihan narkoba itu untuk keperluan penyelidikan kasus tindak pidana narkoba yang tengah diusut Polda Sumatera Barat bersama Polres Bukit Tinggi. Namun Hotman menegaskan bahwa kliennya telah memberikan perintah lebih lanjut kepada Dodi agar menarik semua barang bukti yang sempat disisihkan, sebab proses pengembangan yang hendak dilakukan menggunakan sisihan barang bukti itu batal dilaksanakan. Sebagai informasi, keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan awal, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap 3 warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan 3 polisi.
Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy Minahasa. Kadif Propam Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menjemput Teddy Minahasa sebagai pemeriksa. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu 10 orang lainnya adalah HE, AR, Aibda AD, Kompol KS, Aibtu J, Linda, AW, Arif, AK, PP Dodi, dan DG. Teddy dan para tersangka kemudian ditahan di ruang tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Berkas perkara kasus peredaran narkoba yang menyeret ex-Kapolda Sumatera Barat dan 10 tersangka lain itu pun sudah dinyatakan lengkap pada Rabu 21 Desember 2022. Korban dugaan KDRT, Vena Melinda resmi menggandeng pengacara kondang Hotman Paris untuk menindaklanjuti laporannya. Sebelumnya, artis Vena Melinda mengalami KDRT dari suaminya Ferry Irawan saat berada di kamar hotel di Kota Kediri pada Minggu 8 Januari lalu. Vena dalam laporannya mengaku tak hanya sekali mendapat kekerasan dari sang suami. Oleh karenanya, Vena Melinda tak akan mencabut laporannya dan tetap akan memenjarakan suaminya. Hotman Paris bakal mendampingi Vena Melinda ke Polda Jawa Timur pada Kamis 12 Januari. Tujuan Hotman Paris ke Polda Jawa Timur tak lain untuk mengurus laporan polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga Vena Melinda. Hal tersebut diungkap Hotman Paris melalui unggahan Instagram pribadinya pada Rabu 11 Januari. Hotman Paris nampak mengunggah pers rilis tentang agendanya ke polisi. Menurut jadwal, Hotman Paris dan Vena Melinda bakal menyambangi kantor polisi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Vena disebut sudah membuat keputusan bulat untuk menyeret Ferry Irawan ke penjara. Komitmen tersebut disampaikan oleh adik kandung Vena Melinda, yakni Reza Mahastra, setelah dimintai keterangan oleh penyidik di Reskrim Polda Jatim. Menurutnya, sebagai warga negara, mereka sudah memilih jalan yang tepat dengan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Pihak keluarga sendiri menurut Reza tetap berharap kasus ini tetap diproses, terlepas dari mungkin nantinya akan ada permintaan maaf dari Ferry Irawan. Reza berharap kasus yang dialami kakaknya ini bisa diproses secara terbuka, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang ke depannya. Sebelumnya, Reza mengaku sempat terkejut saat melihat kondisi Vena usai mengalami dugaan KDRT. Ia pun mempertanyakan sebenarnya yang terjadi kepada yang bersangkutan namun belum bisa menjelaskan dengan baik. Reza Mahastra mengungkap fakta bahwa kakaknya itu ternyata sudah sering mengalami kekerasan fisik setiap kali cekcok sejak menikah dengan Ferry Irawan. Berdasarkan pengakuan Vena Melinda yang disampaikan padanya, kekerasan fisik memang sudah sering terjadi. Hanya saja karena menganggap kekerasan yang dialaminya adalah aib rumah tangga, Vena tidak pernah menceritakannya kepada keluarga. Bahkan disebutkan Reza, Vena kini mengaku hampir setiap kali cekcok selalu melibatkan kekerasan fisik. Seorang ayah di Depok berinisial YW 42 tahun menyandra anak balitanya selama 8 jam pada Selasa 10 Januari. Penyanderaan tersebut berakhir setelah petugas bernegosiasi selama 6 jam lebih lamanya. Pelaku berhasil diamankan sekira pukul 4:07 waktu Indonesia Barat pada Rabu 11 Januari. Peristiwa yang penyanderaan itu terjadi di RT 3 RW 24, Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Kota Depok. Adapun kronologinya disampaikan Kapolres Metro Depok, Kombes Imron Edwin Siregar. Imron menuturkan awalnya pelaku keluar rumah dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada tetangganya. Bahkan, YW sampai menjatuhkan sepeda motor yang terparkir. Pelaku menembakkan kepada warga namun
tidak ada peluru di dalam senjata laras panjangnya. Ia mengancam akan membunuh anak kandungnya sendiri bila warga masih terus mengejar. Polisi yang menerima laporan itu langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Ternyata pelaku masuk ke dalam rumah dan menyandra balita perempuannya. Kemudian polisi pun melakukan negosiasi dengan pelaku kurang lebih selama 6 jam. Polisi belakangan menyatakan bahwa YW diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu disampaikan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi berdasarkan hasil penyelidikan terkait latar belakang pelaku. Pemeriksaan lanjutan itu diperlukan untuk membuktikan tindakan penyanderaan oleh pelaku itu dilakukan secara sadar atau karena gangguan jiwa. Pelaku menganggap dirinya sebagai kopral peleton Angkatan Darat. Kemudian dikonfirmasi terpisah, paman pelaku yakni Muhammad mengatakan keponakannya telah menderita gangguan jiwa sejak sebelum menikah. Bahkan ia sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cilendek, Bogor dan dinyatakan sembuh. Kita menuju berita pertama Tribunal. Seorang bocah 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pembunuhan 2 ABG dan hendak menjual organ tubuhnya. Korban adalah MFS alias Dewa yang sebelumnya diculik hingga berakhir tragis. Adapun 2 pelaku yakni AD 17 tahun dan MF 14 tahun yang ingin mengambil organ tubuh korban untuk dijual. Diketahui korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Meski begitu, tak membuat Dewa sungkan bekerja keras. Di siang hari setelah pulang sekolah, ia menyambi menjadi buruh angkat barang di pasar Todopuli. Aktivitas buruh angkat barang itu dilakoni 3 tahun terakhir atau mulai sejak ia masih berusia 8 tahun. Hal itu diungkap teman parkir Dewa yakni Emi 32 tahun saat ditemui pada Rabu 11 Januari. Menjadi juru parkir lanjut Emi dijalani Dewa sekitar 4 jam dalam sehari. Selain menjadi juru parkir, Dewa kata dia juga menyambi jadi buruh angkat pasar di pasar. Maksud kami menjadi buruh angkat barang di pasar. Hasil kerja keras itu lanjut Emi dilakoni Dewa demi membantu kebutuhan dapur keluarganya. Pernyataan Emi selaras dengan pengakuan tetangga Dewa, Samsia. Sosok korban di mata Samsia merupakan pribadi yang baik serta rajin. Samsia mengatakan sejak usia 5 tahun Dewa ditinggal sang ibu yang merantau ke Malaysia. Ia pun hidup bersama ayahnya bernama Kamrin 38 tahun di rumah sang nenek bernama Aminah 60 tahun. Samsia pun mengaku turut merasa kehilangan atas tewasnya bocah kelas 5 SD itu. Sebab Dewa kata dia dikenal sosok anak yang ramah dan penurut. Diberitakan sebelumnya Dewa ditemukan tewas terbungkus plastik dengan kondisi kaki terikat di bawah jembatan Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloeh, Maros pada Selasa 10 Januari. Ia dibunuh setelah diculik oleh pelaku Ade yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Aksi pembunuhan itu dilakukan Ade bersama adik kelasnya yakni MF di rumah Ade di Jalan Batuwaraya 14. Motif pembunuhan karena Ade tergiur uang tawaran penjualan organ tubuh yang diakses melalui situs Organsel di mesin pencari asal Rusia yakni Yandex. Tak tanggung-tanggung, satu organ dihargai 80.000 US dollar atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Ade dan MF pun disangkakan pasal pembunuhan berencana oleh Polrestabes Makassar. Massa yang geram terhadap aksi pembunuhan bocah 11 tahun di Makassar langsung mendatangi rumah pelaku. Ratusan orang menyerbu dan melakukan pengerusakan terhadap rumah pelaku, yakni Ade yang berusia 17 tahun. Usai diamuk massa, rumah yang berlokasi di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Manggala, Makassar, nyaris tidak dapat ditinggali lagi. Hampir semua dinding di rumah panggung itu sudah berada di tanah.
Hanya di dinding bagian belakang terbuat dari seng yang tersisa. Perabotan seperti kulkas, kasur, meja, televisi, lemari nampak rusak berserakan. Ada juga perangkat peralatan video seperti tripod kamera, lampu LED, hingga kardus laptop gaming. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz dan personelnya memantau kondisi pasca pengerusakan rumah Ade di Jalan Batuah Raya, Makassar. Sejumlah aparat kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi penyerangan rumah dan warung milik Ade, pelaku pembunuhan dan penculikan anak di Makassar alias Dewa. Warung pelaku ini berlokasi di Jalan Batuah Raya, Kecamatan Panakukang, Makassar. Sementara rumahnya di Jalan Batuah Raya 14, Kecamatan Manggala, Makassar. Selain personel Polrestabes Makassar, ada juga sejumlah personel BRIMOB yang dilibatkan. Penjagaan dilakukan sejak Selasa 10 Januari, namun demikian polisi tidak bisa menghalau massa yang melakukan emosi terhadap perbuatan Ade. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz mengatakan penjagaan akan berlangsung hingga Kamis besok. Terkait aksi penyerangan massa, Kompol Abdul Aziz mengatakan itu berlangsung spontan. Sebelum penyerangan berlangsung, lanjut Abdul Aziz, penghuni rumah telah diungsikan. Sebelumnya Abdul Aziz menceritakan kedua pelaku mengaku menculik dan membunuh korban karena terobsesi dengan situs jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga mahal. Dijelaskannya jika pelaku ada yang merencanakan penculikan hingga pembunuhan. Ade kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor ke salah satu minimarket yang berada di Jalan Batuah Raya, Kota Makassar untuk menculik korban. Pelaku Ade mengajak korban untuk membantunya membersihkan rumah miliknya dengan imbalan uang Rp50.000. Dewa pun bersedia ikut ke rumah Ade. Kemudian tiba di rumah Ade, korban diminta menunggu sambil menonton di laptop. Saat itulah pelaku membunuh MFS dengan mencekik dari belakang dan membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 5 kali hingga meninggal dunia. Seperti inilah penampakan kondisi dari rumah Ade, yaitu pelaku penculikan dan pembunuhan bocah 11 tahun bernama Dewa yang ditemukan mayatnya kemarin dalam kondisi terikat dalam kantongan di bawah jembatan Nipa-Nipa. Kondisi rumah Ade saat ini seperti yang Anda lihat, ini sudah hancur, berantakan. Rumah panggung ini nyaris sudah tidak bisa terpakai lagi akibat diamuk massa yang emosi sepulang melakukan proses pemakaman terhadap jenazah Dewa pada Selasa sore kemarin. Ini dindingnya, perabotannya semua sudah diturunkan ataupun dihancur oleh massa yang beringas. Ini kita lihat, ini nyaris tidak ada yang tersisa di sini. Ini hancur semua, Tribuners. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim.
Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja begitu. Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Baris bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada jawab, masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ.
Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan